Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak. Lekas. Assalamualaikum Bu Junior ya. Waalaikumsalam Bu Erma. Bagaimana kabar Bu hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Bu. Baik Bu, sebelum saya memulai proses coachingnya, di sini saya akan berperan sebagai pengamat ya, yang akan melihat proses coaching nanti dengan sepertinya ya. Namun sebelumnya Bu, sebelum saya memulai percakapan ini, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya ini. Jadi itu sudah tahu ya. Nanti untuk rubrik penilaian acuan saya adalah saya harap dalam proses percakapan nanti Ibu nanti sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi kehadiran penuh atau disebut dengan present, terus mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Dan saya berharap Ibu juga nantinya dalam melakukan coaching tentunya tetap menerapkan alur Tirta ya Bu, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Jadi inilah ya Bu ya rubrik penilaian nanti sebagai acuan untuk mengamati Ibu. Bagaimana Ibu, sudah bisa dipahami? Sudah kita Bu. Baik ya Bu, kalau begitu sebelum proses coaching ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu. Kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin dikembangkan dalam proses coaching itu Bu? Dalam coaching nanti saya ingin mengembangkan potensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Bu. Baik Ibu, berarti kompetensi yang mau Ibu kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Ibu, dari dua kompetensi ini kira-kira kompetensi mana yang spesifik yang akan Ibu kembangkan pada coaching nanti? Yang spesifik yang ingin saya kembangkan itu memberikan pertanyaan berbobot Bu. Jadi Ibu akan mengembangkan kompetensi yang spesifik yaitu pertanyaan yang berbobot ya. Nah Bu, terakhir nih pertanyaan ketiga, perihal indikator pencapaian, kira-kira tolak ukurnya bagaimana ya Bu ya? Indikator pencapaiannya. Dengan indikator pencapaian itu saya ingin mengembangkan potensi saya itu, alur Tirta itu Bu. Baik Ibu, semoga Ibu akan mengembangkan dengan alur Tirta ya. Itu apa tadi Bu? Tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Baik, semoga dari indikator yang sudah disampaikan itu proses kita ya Bu ya, kemudian ide dan solusi kunci bisa tergali ya Bu ya dengan sangat maksimal. Baik Ibu, kalau begitu silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan coach Ibu. Nanti kita bisa bertemu lagi ya Bu. Silakan Ibu. Iya Bu. Assalamualaikum Pak Mulki. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat ya. Pak Mulki dan Tante Suni pasti ada yang mau diceritakan ya? Iya Bu, ini ada galau. Tentang apa itu Pak Mulki? Oh begini Bu, saya kan dulu matematika nih. Matematika itu dalam matematika itu ya Bu ya. Ada mengalih, ada membagi, ada menambah,
ternyata banyak anak-anak saya ini yang belum pandai mengaji. Iya. Jadi banyak anak saya ini yang belum pandai mengaji. Itu nanti kalau mengaji tak pandai itu membagi pun kena. Itu dia permasalahan yang terjadi. Iya ya Pak Mulki ya, memang Kapataku itu adalah inti dari capainya tujuan pembelajaran dalam pembelajaran matematika ya Pak Mulki ya. Nah dengan Pak Mulki kesini tentu Pak Mulki ada tujuan dan harapan. Jadi apa tujuan harapan Pak Mulki setelah kita mengadakan coaching ini? Oh, jadi tujuan saya ke sini Bu, saya dengan nanti cerita dengan Ibu, saya membuka pikiran saya untuk mendapatkan solusi nih Bu, solusi dari permasalahan yang saya lakukan. Jadi solusinya nanti bagaimana yang akan saya lakukan ke depannya untuk pembelajaran matematika agar anak ini bisa mengerti. Jadi Pak Mulki mencari solusi lah dari masalahnya. Sebelum kita Pak Mulki mencari solusinya, tentu semua ini ada penyebabnya. Apa Pak Mulki sudah mencari penyebab dari anak-anak tidak bisa Kapataku tersebut? Jadi saya sudah yang pertama kan tadi kan saya identifikasi dari awal saya coba dengan pembelajaran apa namanya pembelajaran di awal tadi ternyata banyak jadi kemudian setelah itu saya telusuri ya Bu ya, ternyata mereka ada juga yang belum paham mengenali dan kebanyakan itu belum hafal perkalian Bu. Ceritanya di SD itu ternyata mereka itu sampai hafal perkalian. Jadi saya sekarang ini kan nggak bisa menyalahkan guru SD ya. Iya. Karena guru SD pun sudah melaksanakan sesuatu yang baik, yang terbaik karena kita melaksanakan pembelajaran matematika ini. Maka setelah saya telusuri, ya itu tadi banyak hafal perkalian. Dari penelusuran Pak Mulki itu persenannya itu kemana? Berapa gitu? Oh jadi ini dalam satu kelas itu ya saya dapat 30% di kelas umum. Jadi masing-masing kelas itu ada 30% yang bisa mengalami. Dan itu 30% termasuk yang rata-rata bisa mengalami. Ada juga yang beberapa anak sekitar 2-3 orang yang nggak paham itu apa itu perkalian. Sehingga yang kita dengar. Ya sedih kali ya Pak Mulki ya. Oh, dari SMP. Iya dari SMP itu seharusnya enggak itu lagi gitu ya Pak Mulki ya. Pokoknya di SD sudah selesai. Nah ya SMP itu melanjutkan atau apalagi mengasah lagi gitu ya. Menurut Pak Mulki setelah melakukan survei sekian persen apanya, menurut Pak Mulki itu idealnya anak-anak ini dalam pencapaian perkalian itu mana? Oh gitu. Idealnya ya semua anak sudah bisa Bu. Iya. Bisa perkalian walaupun ya nanti ada yang terbata-bata. Iya. Kemudian nanti anak-anak yang mengalinya mungkin lama gitu kan agak lebih cepat karena kan kasihan juga kita. Iya. Karena nanti di ujian, karena ujian ini yang jadi patokan kita ya karena kita masih ada penilaian ya. Karena kan nanti kan penilaian kita ini ada penilaian cuma itu atau kalau kita bisa kalian ya. Jadi nanti takutnya kehabisan waktu hanya karena dia tidak hafal perkalian. Jadi idealnya ya kalau tidak bisa 100% anak itu lancar perkalian Bu, minimal ada yang 30% tadi paham dengan perkalian dan walaupun tidak lancar gitu dalam mengaji itu harapan. Itu idealnya Ya idealnya seperti itu. Jadi setelah Bapak mensurvei udah Bapak harapan Bapak selama ini ada nggak solusi yang Bapak lakukan? Karena kebetulan ini baru 3 pertemuan itu ya, baru 3 pertemuan. Jadi dari pertemuan pertama itu saya sudah coba mengalir 14 ini. Melalui Ya, pertama. setelah saya coba satu-satu kan. Pertama kendalanya anak mandiri bahkan tahu pengetahuan belajar itu kan karena dia nggak banyak itu nampak beberapa orang anak yang bisa sama sekali ada yang anak hafal atau berbahasa ada yang lama sekali cara mengajarnya gitu kan yang maju kalian kendalanya ya
habis lah waktu kita dapat. Iya. Nanti materi yang lain malah nggak sampai. Iya, nggak mencukupi Ah. waktunya Pak Mutia. Oh, jadi belum tercapai lah tujuannya, belum sesuai harapan lah hasilnya ya Pak Mutia. Oh, dengan solusi yang belum tercapai tujuannya itu, apa rencana Pak Muti selanjutnya untuk mengatasi masalah ini? Ada solusinya nggak? Oh begini, untuk selesaikan kita berbincang-bincang ini ya. Dari pertemuan ini, Iya. punya waktu saya habis saja. Ini kemudian tadi ada yang malu juga. Oh, iya, iya. Jadi yang terpikir sama saya karena kita sudah belajar pembelajaran diferensiasi nih, Bu. Jadi saya mau coba nih pembelajaran diferensiasi. Iya. Jadi saya coba pembelajaran diferensiasi. Nanti kan di sana kan kita menyesuaikan dengan gaya belajar anak. Jadi ada anak yang mungkin selama ini dia nggak tahu karena dia lebih suka memperhatikan. Jadi nanti saya kasihlah dulu di sana. Mungkin anak yang belum tahu sama sekali tadi itu saya berilah dia pakai kaca atau pakai alat-alat yang mungkin bisa mereka dapatkan dari kalkulator ya Bu ya. Iya, Kalkulator kan nggak ada langkahnya di sana. Iya, Tahu-tahu langsung. Kalimat hasilnya ada. Jadi anak tuh nggak tahu makna perkalian itu apa. Dari mana Jadi dapatnya? dapatnya dari mana. Jadi yang diberikan sama saya seperti itu. Jadi kedepannya minggu yang kedepannya karena kebetulan nih mau pelajaran juga Bu. Teman-teman tempat saya perkalian bilangan bulan. Bilangan bulan mau saya coba nanti itu pembelajaran terdiferensiasi agar anak bisa lancar perkalian. Minimal kalau melancar dia sudah tahu makna perkalian itu apa. Oh, jadi metodenya lah mau dirubah Iya, ya Pak ya. metodenya. Iya, yang kita ketahui pembelajaran diferensiasi ini nanti kita bisa juga mengelompokkan anak sesuai dengan minat belajarnya ya Pak ya. Oh, iya. Bagus sekali tuh Pak idenya, semoga terrealisasi ya Pak ya. Iya. Setelah dapat solusinya, komitmen apa yang Bapak lakukan setelah ini? Jadi ini kebetulan nih minggu depan ya, minggu depan saya menerima jadi akan saya praktekkan Bu pembelajaran diferensiasi ini. Kemudian agar pembelajaran ini menarik jadi setiap pertemuan ini nanti akan saya praktekkan juga pembelajaran diferensiasi. Untuk melaksanakan komitmen ini itu Bapak butuhkan dukungan. Dukungan apa yang Bapak perlukan? Karena ini butuh media ya Bu ya. Oh iya. Ya, jadi dukungan yang saya perlukan pertama dari kepala sekolah ya. Dengan ini masalah media atau alat-alat yang saya gunakan nanti kan saya sudah fokus. Jadi sekolah kalau pernah dipakai dengan juga kawan-kawan punya gitu ya. Untuk menyediakan fokus ini kan nanti kita kan butuh anak mau nonton nih. Kemudian saya butuh butuh anak nonton. Oh iya orang Karena nanti tua. mungkin ada yang saya kasih kursi, ada yang bawa ini, ada yang bawa sedotan, kemudian mungkin yang butuh alat-alat lah, alat yang panjang, kecil yang bisa dia bawa, yang jumlahnya banyak, yang bisa digunakan. Sebenarnya apa sih? Biar dia hafalan saja. Cuman kita kan kalau untuk anak yang bisa hafal ya kita kasih hafalan gitu biar anak cepat juga. Itu Bu. Memang kita Muti setiap yang berhubungan dengan pembelajaran anak bagusnya kita berkolaborasi. Selain dukungan, Pak Muti tentu membutuhkan bantuan. Dari siapa Pak Muti membutuhkan bantuan? Bantuan sejawat. Lagi di sini kan kelas ini memang saya semua yang kalian bisa kita bantu sama kelas ini. Akan berkelanjutan dia. Ya kan kebetulan ini kan walaupun beliau di guru kelas 9 itu yang namanya pembelajaran pendidikan ini kan dari awal nih. Iya. Masih belum bisa paham tentang
saya minta juga izin nanti dari guru tersebut di mana pembelajaran saya udah bagus. Terus untuk prosesnya nanti kita minta untuk media saya minta ke guru matematika, dan untuk prosesnya nanti diferensiasi itu saya tanya ke guru senior yang sudah pelatihan diferensiasi. Mungkin ada juga yang sekolah yang sudah ikut pelatihan mandiri di PNL mungkin ada sertifikat. Nanti saya tanya proses saya gimana terbentuk Nah, setelah ini saya penasaran nih hasilnya nanti ya Pak Muki ya. Kapan ya kira-kira saya bisa melihat apa ini? nanti kita bincang-bincang lagi seminggu lagi. Setelah saya selesaikan hari Senin, sekarang hari Rabu, ya. Iya. Di hari Senin, mungkin hari Selasa atau hari Rabu, refleksi pribadi pembelajaran pada anak. Saya akan sampaikan ke ibu gimana Iya, hasilnya. coaching lagi kita ya Pak Muki. Kita coaching. Yalah Pak Muki, terima kasih atas pemaparannya. Terima kasih juga sudah berbagi. Dengan berbagi ini kita sama-sama mendapatkan ilmunya ya Pak Muki ya. Semoga apa yang Pak Muki inginkan atau tercapainya tujuan pembelajaran, apa yang direncanakan, semoga terlaksana dengan baik ya Pak Muki. Terima kasih karena ini berkat coaching dari ibunya saya juga dapat solusi nih. Ya, sama-sama. Apa ya, masalah. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Muki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Yunalia, Ya Bu. tadi saya sudah mengamati proses dan percakapan Ibu dengan coachingnya tadi ya. Terkait proses coachingnya Ibu tadi ada beberapa catatan. Ya. Namun sebelumnya saya menyampaikan ke Ibu ada beberapa pertanyaan ya. Bu. Nah, pertanyaan pertama Ibu, apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi? Baiklah Bu, pada saat melakukan coaching tadi saya sudah memberikan pertanyaan berbobot sehingga coach saya itu bisa mengungkapkan apa yang dirasakannya. Sesudah itu saya juga telah melaksanakan coaching sesuai dengan alur cetak dengan mengamati jawaban dari coaching, mengidentifikasi masalah, setelah itu menanyakan rencana, setelah itu tanggung jawab setelah diadakan coaching. Berarti Bu dari proses coaching tadi sudah menerapkan ya? Iya. Sifat tadi ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan sudah tercapai Bu? Menurut saya sudah Bu. Kenapa saya bilang sudah? Dengan pertanyaan berbobot yang saya ajukan, coach saya itu sudah mampu menemukan solusi dari masalahnya Bu. Baik ya Bu, tadi dari catatan saya sudah coaching Ibu sudah sesuai dengan catatan saya. Ya Bu. Catatan saya tadi Ibu sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan ya Bu ya. Iya, iya. Tadi ketika ngobrol merasa setara dengan coach ya Bu ya. Begitu juga Ibu tadi sudah melakukan proses kreatif ya, di mana Ibu berusaha menggali aktivitas dari seorang coach ya Bu ya. Iya Bu. Terus untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah yang dihadapi ya. Kemudian Ibu juga mengajukan pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari si coach ya Bu ya. Dan juga Ibu sudah mendengar aktif Iya. dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi dari catatan saya sudah terlaksana ya Bu. Yang paling penting dari proses tadi saya juga sudah mencatat bahwa Ibu telah melakukan percepatan dengan alur cerita, di mana Ibu mulai dari tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Alhamdulillah secara gambaran umum berdasarkan catatan saya Ibu sudah melakukan coaching dengan sangat baik, luar biasa Ibu. Terima kasih Bu. Baik Ibu, pertanyaan terakhir nih Ibu.
kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil Ibu melakukan coaching yang barusan dilakukan? Di sini kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Bu, kehadiran penuh saya, present saya. Dalam pelaksanaan coaching itu mungkin ada hal-hal yang membuyarkan konsentrasi kita ke coaching kita kan Bu. Kadang entah siswa yang lalu lalang dekat ruangan kita ini, jadi itu agak membuyarkan konsentrasi saya mendengarkan coaching ya Bu. Jadi untuk selanjutnya itu saya ingin mengembangkan potensi itu, kehadiran penuh saya itu presensi. Baik, Ibu tadi kehadiran penuh ya atau present yang menjadi harapan Ibu ya. Iya. Bisa dikembangkan ya Bu ya. Semoga teknik ini bisa Ibu kembangkan dalam diri Ibu, tidak saja potensi tapi juga potensi lain ya, tidak potensi ini aja maksudnya potensi lain, potensi lain semakin bagus ya Bu ya ketika memberikan pelayanan terhadap mitra atau coachingnya. Saya juga berharap semoga proses coach juga bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan penerima coach ini ya Bu ya, terutama dalam menyampaikan pelayanan coach tadi. Ibu sudah berpegang teguh pada alur kita, tetap dilaksanakan terus ya Bu ya. Terima kasih Bu, sebuah proses coach yang sangat luar biasa. Semoga bisa berdampak bagus untuk Ibu ke depannya. Amin. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Iya, makasih Bu atas saran dan kritiknya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.